Ya halo netizens yang budimans, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul The Old Man and the Gun yang rilis tahun 2018, di mana menceritakan tentang seorang pria yang tak bisa dibilang muda lagi. Pria ini adalah seorang karir kriminal atau sebutan untuk penjahat yang naluri kejahatannya makin terasa seiring makin seringnya ia berurusan dengan hukum. Pria ini memulai karir kriminalnya di usia 15 tahun. Telah dipenjara 18 kali dan telah berkali-kali berhasil kabur dari penjara juga. Spesialisasinya adalah merampok bank. Penasaran kan gimana ceritanya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pencuri bank yang baru saja melakukan aksinya lalu segera pergi menggunakan sedan putih. Pegawai bank menghubungi polisi untuk mengejar pencuri yang bernama Forrest Tucker. Tucker melewati jalan tersembunyi untuk mengganti mobil. Lalu ia melihat seorang wanita yang sedang butuh bantuan karena mobilnya mogok. Tucker kemudian berhenti lalu membantu wanita itu. Sebagai tanda terima kasihnya pada Tucker, wanita bernama Jewel mengajaknya untuk makan siang bersama. Walaupun baru pertama kali bertemu, mereka berdua terlihat akrab dan bahkan Tucker percaya pada Jewel sehingga ia dengan terus terang memberitahu Jewel bahwa dirinya adalah seorang pencuri. Tucker menceritakan bagaimana caranya merampok suatu bank dengan candaan sehingga Jewel pun hanya menganggap bahwa Tucker sedang bercanda. Dan film The Old Man and the Gun pun dimulai. Scene berpindah pada tanggal 4 Agustus 1981 di Dallas, Texas. Terdapat seorang polisi yang bertugas menyelidiki kasus Tucker yang merasa kecewa pada dirinya sendiri karena gagal menemukan pelaku. Polisi itu bernama John. Ia pergi ke bank bersama kedua anaknya lalu keluar bersama anak laki-lakinya dan meninggalkan anak perempuan di mobil. Sedangkan di sisi lain, Tucker dan komplotannya bersiap untuk merampok bank yang dikunjungi oleh John. Tucker kemudian masuk lalu bertemu dengan manajer bank. Tucker berbicara dengan tenang lalu menunjukkan pistolnya yang berada di dalam saku jas sehingga manajer itu hanya bisa diam dan mengikuti perintah Tucker karena takut ditembak. This kind. Scene kemudian berpindah pada John yang masih mengantri di bank. John menghibur anak laki-lakinya yang bosan dengan menceritakan kisah pencurian Tucker. Sedangkan di sisi lain, manajer bank keluar dari ruangan lalu melihat sekitar dan menemukan salah satu komplotan Tucker yang mengawasinya. Manajer bank yang ketakutan hanya bisa menuruti perintah Tucker dengan memasukkan uang lalu membiarkan Tucker pergi. I said, all the frog has in the world. Thank you. And the parrot. And he puts it on the counter. Step on it. Setelah itu, barulah manajer bank mengumumkan bahwa bank tersebut sudah dirampok. John yang mendengarnya pun menjadi terkejut. Para nasabah bank kini mulai panik. John memanggil rekan polisi yang lain lalu menginterogasi manajer bank. Pria itu berkata bahwa ia terpaksa memberikan uang kepada Tucker karena ia membawa senjata. Namun senjata itu tidak ia gunakan melainkan hanya ditunjukkan saja. Menurut manajer bank, Tucker adalah pencuri yang sopan. Scene berpindah di mana John menonton berita dan ia merasa kecewa karena orang-orang tak peduli pada kasus pencurian Tucker. Pada keesokan harinya, John mendapat kabar dari rekan sesama polisi yang berada di kota lain. Polisi itu bernama Gen. Gen memberitahukannya bahwa kasus serupa juga pernah terjadi di kotanya.
seorang lansia dengan senjata berhasil merampok bank. Scene kembali berpindah pada Tucker yang melancarkan aksinya tanpa henti. It's just my first day. Excuse me, kind. Sedangkan John semakin gencar dan berambisi untuk menangkap Tucker. Terhitung sebanyak 93 perampokan di 5 negara berbeda dalam kurun waktu 2 tahun sudah dilakukan oleh Tucker bersama gengnya. John bertanya pada para korban tentang sikap Tucker. Mereka menjawab serentak bahwa Tucker adalah pencuri yang baik dan juga sopan. Scene berpindah di St. Louis, Missouri. Tucker bertemu dengan 2 temannya yang bernama Teddy dan juga Waller. Mereka merencanakan pencurian yang besar. Teddy mengambil foto dana bank serta truk berisi uang, sedangkan Tucker bertugas untuk berinteraksi dengan resepsionis dan memperkirakan waktu yang mereka butuhkan untuk menuju berangkas. Pada malam harinya, Tucker menelpon Jewel sekedar untuk bertukar kabar satu sama lain. Setelah itu, Tucker pun pulang lalu mendengar keluh kesah Waller yang berkata bahwa ia bosan melakukan pencurian kecil-kecilan. Ia menginginkan sesuatu berbeda. Tucker pun meyakinkan Waller bahwa pencurian mereka malam ini kemungkinan besar akan berhasil dan mereka akan mendapat untung berkali-kali lipat dari biasanya. Sekembalinya ke kamar, Tucker pun menonton berita yang menampilkan wajah John yang sedang diwawancara. John berkata bahwa ia akan segera menangkap Tucker beserta gengnya yang ia sebut dengan geng Manula. Perkataan John pun tak membuat Tucker menjadi takut. Ia tetap melanjutkan aksi pencurian bersama Teddy dan juga Waller. Scene berpindah di mana John yang terbangun dari tidur karena telepon yang memberitahukannya bahwa berangkas suatu bank telah dirampok. It's like they were escorting them to the vaults. Di sisi lain, seorang penjaga bank diinterogasi karena ia berhasil menembak salah satu anggota geng Manula. Sedangkan John yang baru sampai di tempat kejadian melihat adanya souvenir berupa uang yang sengaja ditinggalkan si pencuri khusus untuk dirinya. Scene berpindah di mana Teddy yang menjadi korban tembakan oleh si penjaga bank. Waller membantu Teddy menjahit lukanya, lalu mereka pergi menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Tucker. Di sisi lain, John masih mencari barang bukti. Ia menonton rekaman CCTV dan melihat pria bertopi. Kualitas video yang rendah menyulitkan John melihat wajah Tucker dengan jelas. Tapi tiba-tiba beberapa orang pria datang meminta rekaman tersebut. Mereka ternyata adalah anggota FBI yang bertugas mengambil alih tugas John dalam memecahkan kasus pencurian geng Manula. Scene kembali berpindah pada Tucker dan komplotannya yang kini berada di rumah tersembunyi milik Tucker. Mereka pun membagi hasil curian. Lalu Teddy dan Waller pun pergi meninggalkan Tucker sendirian. Di sisi lain, John membersihkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan kasus Tucker. Ia mendapatkan satu amplop yang dikirim atas nama Dorothy. Amplop itu berisi foto keluarga dan juga surat rahasia. Scene kembali berpindah di mana John yang pergi ke San Francisco, California untuk bertemu dengan anak Tucker bernama Dorothy. John merekam percakapan Dorothy yang berkata bahwa ia tak pernah bertemu dengan Tucker, namun ia sering mendengar cerita dari sang ibu yang telah meninggal. Dorothy meminta John untuk menangkap Tucker dan jangan membebaskannya, karena Tucker tidak akan berhenti melakukan perampokan. Di sisi lain, ternyata Tucker membeli perhiasan untuk Jewel. Namun bukannya membayar, Tucker malah mengajak Jewel untuk mencuri perhiasan tersebut. Jewel menolak ajakan Tucker, tapi ia tetap kembali ke toko perhiasan lalu meminta maaf. Dengan terpaksa, Tucker pun harus membayar perhiasan tersebut. $49.99 before tax. Oh, so sorry. It happens. Scene berpindah pada John yang masih melanjutkan investigasi. Ia meneliti biografi Tucker yang mengawali kejahatannya sejak dini, yaitu umur 13 tahun. Tucker menghabiskan hidupnya di penjara, namun ia berhasil kabur sebanyak 18 kali. Rekan kerja John berkata bahwa beberapa tahun lalu Tucker sempat ditangkap, namun lagi-lagi ia berhasil melarikan diri.
Tucker berkata bahwa pencurian yang ia lakukan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang, melainkan baginya adalah cara menikmati hidup. Fakta lainnya adalah ketika Tucker dikepung oleh polisi, ia tidak pernah menggunakan pistolnya untuk melindungi ataupun melarikan diri. Scene berpindah di Dallas, Texas, di mana John dan istrinya pergi ke sebuah restoran. Tanpa ia sadari, di sana juga terdapat Tucker bersama dengan Jewel. Tucker yang melihat kedatangan John berinisiatif untuk menyapanya. Sapaan dari Tucker dibalas ramah oleh John. Lalu ketika Tucker keluar, John berkata bahwa ia mengenal Tucker dan memilih untuk tidak menangkapnya. Even if you don't. I know what I'm doing. Scene kembali berpindah di mana Tucker bersama dengan Jewel berhenti di minimarket. Jewel yang tinggal di dalam mobil melihat ada pistol yang disembunyikan oleh Tucker. Jewel hanya diam, lalu Tucker mengantarnya pulang. Setelah itu, Tucker pun kembali ke rumahnya. Ia melihat Teddy yang keluar, lalu tiba-tiba para polisi datang mengepungnya. Tucker tertembak di lengan, lalu mobil yang ia bawa macet di tepi jalan. Tucker kemudian masuk ke mobil milik seorang wanita, lalu menyuruhnya keluar bersama anaknya. Tucker melanjutkan perjalanan menuju rumah Jewel. Ketika hendak mengetuk pintu, ia tiba-tiba ragu. Tucker kemudian memilih untuk menunggangi kuda melewati mobil polisi yang masih mencari keberadaannya. Wherever I've been and gone, the same. Scene kemudian berpindah pada tayangan berita tentang tertangkapnya Forrest Tucker berusia 74 tahun. Di sisi lain, Tucker kini terbaring di ranjang rumah sakit. Ia bangun lalu melihat John yang memberikannya selembar uang. Scene kembali berpindah di mana Tucker yang sudah berpindah di dalam sel penjara. Ia dikunjungi oleh Jewel. Tucker memberikan beberapa lembar kertas berisi daftar aksi kabur dari penjara yang ia lakukan sedari remaja hingga lansia. Jewel kemudian meminta Tucker agar tidak melarikan diri lagi dari penjara. Ia ingin agar Tucker menjalani hukuman dan Tucker pun menurutinya. Ia bertahan di penjara selama bertahun-tahun. Setelah masa hukumannya habis, Tucker dijemput kembali oleh Jewel. Jewel memperbolehkan Tucker tinggal di rumahnya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu tua bersama-sama. Suatu hari, Tucker izin pada Jewel untuk keluar sebentar. Tucker ternyata pergi untuk sekedar menelpon John. Isi pembicaraan mereka pun tak jelas karena Tucker langsung mengakhiri sambungan. Setelah itu, ia masuk ke suatu bank sambil menenteng tas yang biasa ia gunakan untuk melakukan pencurian. Dan benar, hanya dalam satu hari Tucker telah merampok 4 bank kembali. Ketika polisi menangkapnya di tempat kejadian, mereka mendapati Tucker tersenyum lebar. Dan film The Old Man and the Gun pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Dari film ini kita belajar bahwa kebiasaan buruk yang sudah dilakukan berkali-kali akan sangat sulit untuk diubah kembali. Bisa berubah asalkan ada keinginan kuat dari dalam hati. Jadi buat kalian yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk saat ini, harap segera ditinggalkan ya. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya.